Polsek Kenohan berhasil mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tersangka diduga sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendampingi Presiden Joko Widodo dalam peresmian peluncuran digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78, Polresta Banjarmasin dan Polres Belitung menggelar kegiatan jalan santai atau fun walk yang diikuti personel Polres jajaran serta masyarakat. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Senin 24 Juni 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Mentari Tanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Ke informasi pertama pemirsa, Polsek Kenohan berhasil mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polsek Kenohan, Polres Kutai Kartanegara. Berdasarkan informasi yang diperoleh warga, petugas langsung bergerak dan mengamankan pelaku yang tengah berada di salah satu penginapan di Desa Kahala, Kecamatan Kenohan. Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Herdi Rusyaman melalui Kapolsek Kenohan Ibtu Nelson mengatakan tersangka yang berinisial FN ini diduga sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Saat penangkapan, tersangka sempat membuang barang bukti berupa 1 paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,43 gram beserta 1 batang pipet kaca. Dengan kepemilikan barang haram tersebut, pelaku FN pun digelandang ke Mapolsek Kenohan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan akibat perbuatannya, pelaku terancam dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta berhasil mengungkap kasus narkotika yang terjadi di Kelurahan Negeri Kaler, Kecamatan Purwakarta, dengan menangkap seorang pelaku atas nama RDI dan barang bukti sabu dengan berat 10,22 gram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir pada siang hari ini. Pada hari ini, Jumat tanggal 21 Juni 2024, Polres Purwakarta khususnya Satres Narkoba akan rilis 2 perkara. Pertama, perkara dan dasar laporan polisi nomor LPA LPA 34 bulan Juni 2024 tanggal 19 Juni 2024. Jadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, Satres Narkoba telah mengamankan 1 orang anak di bawah umur yang diduga sebagai pengedar narkotika.
di mana modus operandinya bahwa yang bersangkutan berkenalan dengan seorang laki-laki inisial RB, sampai saat sekarang masih DPO, di mana laki-laki RB ini bekerja sama dengan anak di bawah umur untuk ditugaskan sebagai pengedar narkotika. Jadi anak di bawah umur ini sebagai kurir untuk mengantarkan paket-paket narkotika jenis sabu ke beberapa titik sesuai dengan map yang dikirimkan oleh DPO atas nama RB. Pada saat itu diamankan oleh Satres Narkoba Polres Purwakarta di wilayah Purwakarta. Dari tangan anak ini berhasil kita amankan sabu seberat 10,28 gram. Kemudian kita kembangkan sampai ke rumah. Di rumah anak ini kita berhasil mengamankan satu buah timbangan, kemudian plastik-plastik kecil untuk kemasan untuk pengedaran narkotika berikutnya, dan juga di tangan anak ini kita berhasil mengamankan satu unit handphone. Terhadap perbuatan ini, anak kita kenakan dengan pasal 114 ayat 2 atau 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal. Polres Pamekasan menggelar konferensi pers hasil operasi Sikat Semeru 2024 yang bertempat di Gedung Bayangkara Polres Pamekasan. Dari hasil operasi ini, Polres Pamekasan berhasil mengungkap 12 kasus dengan 13 orang tersangka. Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Doni Setiawan menyampaikan bahwa pelaksanaan operasi Sikat Semeru 2024 yang dilaksanakan selama 12 hari terhitung mulai tanggal 3 hingga 14 Juni 2024 telah berhasil mengungkap 12 kasus dengan 13 orang tersangka. Kekuatan personel yang terlibat dalam operasi tersebut sebanyak 65 personel, terdiri dari personel gabungan Satfungsi Polres Pamekasan, Terangkas Satreskrim Polres Pamekasan. Tujuan operasi ini tidak lain untuk menekan pelaku kejahatan seperti pelaku pencurian, curas, curanmor, hingga penyalahgunaan sajam. Dengan rincian ungkap kasus curas 2 kasus, 2 tersangka, serta kasus curanmor sebanyak 4 kasus dengan 5 orang tersangka. Sedangkan ungkap kasus non-target operasi sebanyak 6 kasus dengan 6 orang tersangka. Untuk para tersangka, tindak pidana pencurian diancam dengan pasal 362 KUHP, sementara tersangka pidana curat dijerat pasal 363 KUHP. Dan untuk tersangka curas dijerat pasal 365 KUHP. Sementara itu, Polsek Tenggarong Seberang berhasil menangkap komplotan pencurian sepeda motor di Kecamatan Tenggarong Seberang. Total sebanyak 9 unit motor berhasil diamankan. Dalam konferensi pers, Kapolsek Tenggarong Seberang Ibtu Raymond Juliano William bersama Kasih Humas didampingi Kanit Reskrim mengatakan sebanyak 5 orang pelaku berhasil diamankan bersama Polsek Samarinda Utara. Masing-masing berinisial AH, RS, DS, EH, dan AS. Kelima diketahui melakukan aksi sejak April hingga Mei 2024. Dan sebanyak 5 TKP menjadi lokasi aksi para pelaku, yakni di Desa Karangtunggal sebanyak 3 TKP, 1 TKP di Desa Bukit Pariaman, dan 1 TKP di Desa Bangunrejo. Pelaku mengincar sepeda motor yang berada di teras atau tempat terbuka yang tidak terkunci stang. Pelaku utama merupakan residivis dengan berbagai kasus tindak pidana kriminal lainnya, antara lain penipuan dan pencurian, dan sudah sering kali keluar masuk dalam penjara. Di rumah atau dimanapun para pengendara ini memarkirkan motor tersebut. Satreskrim Polres Sumedang mengungkap perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Dusun Pasir Benteng, Desa Naga Rawangi, Kecamatan Ranca Kalong, Kabupaten Sumedang. Polres Sumedang mengamankan 5 orang tersangka yang diduga akan mengangkut beberapa batang tiang jaringan provider milik perusahaan Era Bangun Telekomindo. Dari tangan tersangka, petugas menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit mobil serta 71 batang tiang besi.
Dan atas kejadian tersebut, pihak dari perusahaan Herabangun Telekomindo mengalami kerugian sebesar 115 juta rupiah. Dan akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP pidana. Makanya sudah dijual di luar Sumedang. Kemudian ada satu truk untuk mengangkut. Ini digunakan mengangkut seluruh. Informasi lainnya pemirsa, sebagai bentuk respon cepat adanya laporan warga yang terganggu dengan keberadaan pengamen dan gelandangan di Simpang Sangkal Putung, Kecamatan Sokaraja, tim piket Polsek Sokaraja, Polresta Banyumas langsung mendatangi TKP. Selain mengamankan pengamen yang berada di Sangkal Putung, petugas juga menyisir pengamen dan gelandangan di sepanjang jalan protokol Sokaraja guna mencegah adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hasilnya, petugas berhasil mengamankan 2 orang pengamen berinisial M, 18 tahun warga Sokaraja, dan DW, 16 tahun warga Purwokerto Selatan. Selanjutnya, pihak kepolisian akan melakukan pendataan dan pembinaan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya. Tindakan ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat sebagai bentuk respon cepat dalam menanggapi keluhan masyarakat. Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event. Informasi lengkapnya setelah jeda berikut ini.